Ya, ini adalah PD order 3 non-homogen. Kenapa dikatakan homogen? Karena dia GX-nya adalah tidak sama dengan 0. Ya, atau dia adalah X ditambah 3 cos X. Nah, sedemikian sehingga kita akan menyelesaikannya dengan metode koefisien tertentu. Ya. Jadi solusi daripada PD order 3 tidak homogen mirip banget dengan ketika kita menyelesaikan PD order 2 tidak homogen gitu ya, yaitu solusinya adalah Y sama dengan ya, di sini ada yang namanya YC ditambah dengan YP. YP ini ada YP partikular ya. YC apa? Masih ingat? Adalah solusi dari apa? Solusi dari PD homogennya gitu ya. PD homogennya. Sedangkan YP adalah solusi dari apa? PD. Dari ya PD tak homogen untuk solusi tebakan gitu aja. Kita pakai solusi tebakan aja ya. Apa sih namanya? Saya lupa tepatnya. Saya lihat. Sebutnya kita nyebutnya sini. Oh, solusi komplen seperti itu. Oh ya, persamaan tak homogennya aja gitu ya. Itulah. Jadi tak homogen. Jadi atau kita sebut sebagai solusi partikular gitu ya. Nah, ini namanya solusi komplement. Ya, contohnya yang ini nih. Ya, berarti kita ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, coba saya kerjakan di OneNote aja. Jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama, ya langkah-langkahnya yang pertama adalah menyelesaikan PD homogennya. Menyelesaikan PD homogennya. Nah, ini langkah yang pertama. Ya, yaitu apa? Yaitu ketika GX-nya ini sama dengan 0. Min 4 I aksen sama dengan 0. Gitu ya. Jadi langkahnya apa kita kalau menyelesaikan ini? Kita cari persamaan karakteristiknya, cari akar-akarnya, dan kemudian solusi yang bersesuaian dengan akar-akarnya. Gitu ya. Kemarin kita belajar ada beberapa jenis tuh. Ada ketika akar-akarnya itu dia real. Ya. Yang kedua ada real, kemudian dia kembar. Ya, yang ketiga ada yang kompleks, yang keempat ada yang kompleks dan kembar, gitu ya. Itu. Jadi ini kita selesaikan dulu ya. Langkah yang kedua adalah mencari YP-nya ini dengan solusi tebakan. Nah, jadi nanti kita akan menyelesaikan beberapa persamaan gitu ya. Jadi yang pertama adalah saya kasih A di sini. Jadi kita mencari keterangannya adalah mencari solusi partikularnya.
partikularnya gitu ya, dengan solusi tebakan. Solusi tebakan. Ya, jadi, nah tapi kita akan memisahkan. Jadi Anda perhatikan GX-nya di sini di sebelah kanan sama dengan ada 2 suku, yaitu ada X dan ada 3 cos X, gitu ya. Nah, sehingga yang harus kita selesaikan, jadi kita harus memisahkan dia. Yaitu yang pertama adalah Y turunan ketiga min 4Y aksen sama dengan X. Gitu ya. Kemudian yang B, jadi kita pisah dia. Y ini ya sama turunan ketiga berapa itu? 4Y aksen sama dengan 3 cos X. 3 cos X. Ya, di mana masing-masing ini kita cari YP-nya. Jadi nanti di sini dia akan menghasilkan yang A ini, dia akan menghasilkan YP1, katakan ini YP1, yang ini adalah YP2 gitu ya. Nah, sudah? Masih ingat cara mencari YP-nya? Jadi kita bisa mulai dengan mencari solusi tebakannya misalkan ya. Misalkan saya kerjakan yang A dulu di sini. Jadi yang A solusi tebakannya kalau GX-nya sama dengan X, apa nih solusi tebakannya? Solusi tebakannya adalah, nah ini ya, yang ini ya. Jadi GX-nya adalah A-nya ini 1, X pangkat 1 gitu ya. Jadi saya ambil yang ini nih. Nah, di mana A0-nya adalah sama dengan 0. Nah, berarti ini dia solusi tebakannya, gitu ya. Coba ini saya crop. Nah, ini ya, ini yang kita ambil. Kemudian yang cos, yang kedua solusi tebakannya yang mana? Ya. Cos, berarti yang nggak bisa dipakai. Nah, ini ya, ini cos, berarti solusi tebakannya yang ini. Ini untuk YP2-nya. Ya, jadi ini nanti yang YP2, yang ini untuk YP1. Masih ingat caranya? Caranya diturunkan gitu ya, sebanyak, kalau di sini berarti sebanyak berapa kali? 3 kali ya, untuk bisa nginputkan ke sini. Jadi YP-nya diturunkan 3 kali, masukkan ke sini, kemudian turunan yang sekalian nanti masukkan ke sini, gitu. Dan kemudian kita bisa mencari koefisien-koefisien yang setara. Jadi tujuan kita menggunakan metode koefisien ini adalah mencari koefisien, kalau di sini adalah A besar, B besar, A1 dan A0 yang kita maksud di sini, ini yang kita cari. Ya, setelah ketemu kemudian bisa kita inputkan. Gitu. Mau nyari sendiri apa nyari bareng-bareng? Ini kalau bisa sih hari ini selesai ya. Bisa langsung ke ini. Gimana? Nyari bareng-bareng aja, Bu. Tapi nanti kita kuliahnya agak panjang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jangan oleng ya. Jangan oleng. Nggak boleh oleng ya. Nanti kalau misalkan kita harus break, nggak apa-apa ya. Break dulu, nanti kita selesaikan. Oke ya, sepakat ya. Saya pikir ini Anda bisa selesaikan sendiri, kemudian bisa kita masukkan nih. Coba kita selesaikan deh. Yang pertama, solusi tebakan satunya. Di sini saya kasih terang. YP1-nya adalah, solusi tebakan untuk YP1 gitu ya.
solusi tebakan untuk YP1 adalah A0 ditambah apa? A0 ditambah A1X. Gitu ya. Jadi YP1-nya ini adalah ini. Sehingga A0 ditambah A1X. Turunan pertamanya apa nih? Turunan pertamanya A1. Gitu. Kemudian, kok nggak ini ya? Kok nggak masuk ya? Terus siapa? Saya buka dulu ininya. Kemudian turunan ketiganya berarti nanti dia 0 ya? Coba kita cari YP2 aja dulu. Coba nanti. Kita cari misalkan YP2 solusi tebakannya apa itu? 3 cos X. Turunan pertamanya apa? Turunan pertamanya adalah min 3 sin X. Benar ya? Turunan keduanya min 3 cos X. Turunan ketiganya min apa plus 3 sin X. sin X. Udah, kalau sudah tebakannya itu YP2-nya YP2-nya salah ya. A cos X plus B sin X. Salah ya. Makanya salah. Ini ya A cos X. A cos X. Ditambah B sin X. Mungkin ada yang bisa bantu saya nyari YP1-nya atau mungkin saya salah nih langkahnya. Jadi ini bukan ini. Jadi turunan pertamanya min A sin X plus B cos X. Yuk bareng-bareng yuk. Turunan keduanya min A Plus X. Ya, min B sin X. B sin X. Turunan ketiganya plus ya. Kenapa plusnya saya tulis sih? Plus A sin X min B cos X. Oke. Kalau sudah bisa kita masukkan ya. Masukkan ke PD. Berarti ini turunan ketiganya. Berarti A sin X. Ini inputkan ke PD ya. A sin X min B cos X. Nah, ini nih yang turunan ketiga nih, suku pertama ini ya, saya masukkan ke sini nih. Saya bintangin 1 di sini. Terus min 4 kali apa tuh? Turunan pertamanya. Nggak boleh, nak. Nggak boleh. Min A sin X. Min A sin X plus B cos X. Sama dengan di kanan adalah ada 3 cos X.
Terus kita sendirikan ya. Jadi koefisien yang dimiliki oleh sin X adalah ada A ditambah 4A ya. A ditambah 4A. Yang ini nih. Ini ditambah ini nih. 4 dikali. Sedangkan koefisiennya cos ditambah di sini ada cos X, maka cosnya ada min B lagi. Ya, jadi sama dengan 3 cos X. Bu, itu bukannya min 4. Iya, min 4. Min 4B. Gitu ya. Makasih, Mbak. Terus gimana nih? Terus berarti kita akan punya 5A sin X min 5B cos X sama dengan 3 cos X. Gitu ya. Kemudian berarti A-nya nanti dia sama dengan berapa? A-nya sama dengan 0 ya. Dan B-nya sama dengan berarti min 5B sama dengan 3. Jadi B-nya adalah min 3/5. Sedangkan sin-nya 0 kan di sini. Ini kan 0 sekali sin. Berarti 5A dikali 5A sama dengan 0 gitu ya. Jadi A-nya sama dengan sehingga IP2-nya adalah min 3/5 kali cos X. Nah, sekarang YP1 nih. Nah, gimana nih turunan pertamanya aja, dia 1, turunan ketiganya udah 0 ya. Gimana nih caranya? Coba saya buka dulu bukunya ya. Saya tuh ngambil dari bukunya siapa ya? Dari bukunya cari dulu. Ada yang bisa bantu saya mungkin? Bisa googling? Nah, bisa googling. Oh, iya. Oke, kita persamaan homogennya belum kita selesaikan ya. Coba kita lihat. Kalau solusi persamaan homogennya apa? Yang ini. Ada yang sudah selesaikan kah? Yang ini? Yang ini nih.
Coba kita selesaikan dulu persamaan homogennya ya. Berarti yang ini saya tarik ke bawah. Solusi homogennya berarti kita menggunakan persamaan karakteristik ya. Persamaan karakteristiknya apa? Coba kita pakai R ya. Berarti R pangkat 3 gitu, min 4R, sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, R-nya akan sama dengan 4. Jadinya R. Min 2 sama 2 ya? Min 2 dan 2. Min 2 dan 2. Sudah, berarti kita akan, kok ditambah sih dikali. Berarti maka akar-akarnya adalah R sama dengan 0 gitu ya. R sama dengan 2 dan R sama dengan min 2. Sehingga solusinya atau Y komplemennya adalah C1 gitu ya. E pangkat 0 ditambah C2 E pangkat 2 ditambah dengan C3 E pangkat min 2E. Sehingga kita akan punya C1 ditambah C2 kali E pangkat 2X ditambah dengan C3 E pangkat min 2X. Nah, ini YC kita. Nah, sekarang perhatikan untuk YP1 ya. Nah, sekarang kita fokus ke YP1 nih. Nah, YP1 itu dia punya solusi tebakan yang ini nih. Yang ini ya. Nah, di sini ada konstanta apa? Ada konstanta A0 ya. Nanti berlaku untuk solusi tebakan yang lain. Ya. Jadi A0 ini konstanta. Ya, ini adalah konstanta. Nah, jadi antara solusi tebakan di YP dengan solusi untuk homogen itu kita harus perhatikan. Ya. Jadi karena ini konstanta, Anda perhatikan solusi untuk yang homogen ini juga konstanta. Ya, maka untuk solusi partikularnya ini kita nggak boleh sama. Jadi di sini konstanta itu nggak boleh sama. Ya, nah agar tidak sama berarti kita harus mengalihkan YP1 ini dengan X. Gitu ya. Sekali lagi di solusi homogennya ini ada konstanta C1 dan solusi di partikularnya ya untuk solusi tebakannya ada A0 yang juga dia konstanta. Nah, karena sama ini nggak boleh terjadi sedemikian sehingga YP1-nya kita harus kalikan dengan X. Gitu ya. Nah, gimana nih saya ngasih keterangannya nih. Karena gitu ya. Jadi saya kasih keterangan di mana ya? Saya kasih keterangan di
di sini. Jadi YP1 itu ada A0 ditambah A1X. Nah, di sini ya, karena konstanta gitu merupakan solusi untuk PD homogennya gitu ya, homogennya, maka harus kita ya, jadi YP, maka YP kita kalikan dengan X gitu ya. Maka YP1 kita kalikan dengan X. Jadinya YP1-nya apa? YP1-nya akan berubah menjadi X dikali A0 ditambah A1X. Nah, jadi ini yang akan kita cari untuk menemukan YP1-nya gitu ya. Kita cari A0 dan A1 untuk solusi tebakan YP1. Ya. Nah, coba ini saya selesaikan di bagian yang kedua. Ini saya pindahkan ke bawah. Kemudian keterangan ini juga saya pindah ke bawah aja ya. Sin satunya ikut. Kita turunkan dia. Jadi kita punya ini. Turunan pertamanya apa ini? Berarti coba dikalikan aja deh biar mudah. Jadi A0X ditambah A1X kuadrat. Ya, turunan pertamanya adalah A0 ditambah 2A1X gitu ya. Turunan keduanya berapa ini? 0 ditambah 2A. Dan turunan ketiganya berarti 0 gitu ya. 0. Oke, nah kemudian kita inputkan ke PD ya. Inputkan ke PD. Setelah kita inputkan ke PD, nah, PD-nya mana? Oh, yang atas tuh ya. Apa ini? Turunan ketiganya 0 ditambah 4 kali turunan pertama. Turunan pertamanya adalah ditambah apa dikurang? Dikurang. A0 ditambah 2A1X. Nah, sama dengan sebelah kanannya ada X saja. Ya, jadi kita akan punya min 4 A0 ditambah dengan min 8A1X. Sama dengan X. Jadi kita akan punya nanti min 4A0-nya berapa ini? Sama dengan 0 gitu ya. Atau di sini bisa saya tuliskan 0 ditambah X, boleh. Dan min 8A1 sama dengan 1. Jadi A1-nya sama dengan min 1/8 dan A0-nya sama dengan 0. Oke, aman ya? Aman. Jadi YP1 kita berapa? Jadi YP1 kita adalah A0X ditambah A1X kuadrat. Min
1/8 X kuadrat. Intinya adalah min 1/8 X kuadrat. Ini YP1. Sehingga solusi keseluruhannya apa? Jadi Y sama dengan YC ditambah YP, YP1 tambah YP2 ya. Berarti YC-nya tadi adalah C1 ditambah C2E pangkat min 2X. Coba Cimiwi. Saya sambil dikoreksi ya, saya lupa soalnya. Kayaknya positif dulu tadi ya. 2X ditambah C3 kali E pangkat min 2X. Dan YP1-nya kita punya min 1/8 X kuadrat. Dan YP2-nya adalah berapa Cin tadi Cin? Min 3/5 cos X. Ya, min 3/5 cos X. Nah, jadi ini solusi kita. Ya. Ya. Ada 8X pangkat 2 itu dari mana ya, Bu? Ini Cinta. Ini Cin. Nih. Jadi, tadi saya jelaskan panjang lebar ya. Kan kita punya GX-nya kan sama dengan X nih pertama. Iya, Bu. Sudah, Bu. Aman ya? Aman, Oke. aman, Bu. Aman. Yang lain ada yang mau bertanya? Lagi? Tidak ada. Nah, ini oke. Ini tadi kan terjadi pada X ya. Nah, misalkan saya tambah lagi ini ya, PD-nya yang tadinya ini. Nah, ini misalkan soalnya saya tambahkan di sini ditambah E pangkat min 2X misalkan. Berarti nanti ada 3 solusi tebakan, gitu ya. Di mana solusi tebakan untuk suku yang ketiga di sebelah kanan, ya, atau untuk E pangkat min 2X, ya, itu nanti dia akan sama dengan solusi dari PD homogennya. Anda perhatikan ya, ini solusi tebakannya apa? Solusi tebakan. Kita lihat tabelnya. Di tabel itu solusi tebakannya adalah A kali E pangkat lambda X. Ya. Jadi dia solusi tebakannya itu adalah A. Tadi saya sudah pakai A0, A1. Saya udah pakai B, saya udah pakai C. Saya kasih D ya sekarang ya, biar beda ya sama yang lain. Koefisien, D ini koefisien. D, kok hijau sih? Merah. D dikali E pangkat min 2X. Gitu ya. Nah, Anda perhatikan ini. Jadi, si solusi tebakan ini, itu dia sama dengan solusi PD homogennya, yaitu suku yang keberapa? Ini ya, suku yang ketiga, C3 E pangkat min 2X. Nah, dengan alasan yang sama, karena sama antara solusi tebakan dengan solusi homogennya, maka kita akan mengalihkan dia dengan X. Gitu ya. Jadi, karena dia sama, maka dia akan berubah menjadi YP-nya. Ini saya kasih YP3 misalkan. Berarti D-nya ini saya kalikan dengan X lagi di sini. E pangkat min 2X. Gitu. Ya. Kenapa? Karena nanti kalau dia sama, dia akan tereduksi. Dia akan bisa dioperasikan dengan penjumlahan terhadap PD homogennya, sehingga solusi untuk
suku yang ketiga ini itu belum ada gitu. Ya. Anda bayangkan kalau saya nemukan D di sini, kemudian saya operasikan penjumlahan dengan suku yang ketiga yang ada di sini, jadinya koefisien baru kan? Gitu. Jadinya sebuah koefisien baru yang dia sebenarnya belum menyelesaikan GX yang ada di sebelah kanan. Belum menyelesaikan ini nih. Belum menyelesaikan E pangkat min 2X yang ada di sisi sebelah kanan. Gitu. Ya, jadi alasannya adalah karena gitu ya. Karena E pangkat min 2X adalah solusi yang sama dengan PD homogen gitu ya. Maka YP3 dikalikan dengan X gitu ya. Gitu. Sehingga ini nanti sama, nanti turunkan sekali, 2 kali, 3 kali, inputkan ke PD, kemudian kita akan menemukan koefisien D-nya. Itu ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Aman? Aman ya.